Shalom keluarga damai, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Rabu 26 Mei 2021. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Allah Roh Kudus yang memberi damai sejahtera. Berikanlah kami hari ini hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Keluarga damai, renungan pagi ini diberi judul Peace be with you atau Shalom. Dalam bahasa Yunani disebut eirene, sebuah kalimat yang terus-menerus diulang oleh Yesus ketika berjumpa atau bertemu dengan para murid setelah kebangkitannya dari kubur. Kalau saya bertanya pada seorang ibu muda, "Ibu, apakah damai itu?" Jawabnya mungkin, "Oh, damai itu kalau bayi saya sedang tidur, atau kalau anak-anaknya berhenti berebut dan bertengkar." Manusia kecil-kecil itu punya potensi membuat keributan dan kekacauan. Sedang kalau ditanyakan kepada suami, damai itu kalau istri saya sedang keluar rumah, shopping, atau baru terima gaji. Itu damai, gak ada yang ngomel. Atau kalau buat pelajar, damai itu kalau guru saya gak ngasih PR atau tugas banyak-banyak. Saudara terkasih, arti shalom itu sendiri merupakan suatu yang sangat dalam dan luas maknanya, sehingga digunakan ratusan kali dalam Alkitab sebagai sejahtera, damai, sentosa, aman, selamat, sehat, ketenangan, completeness, kemakmuran, bebas dari kesulitan, gangguan, atau konflik. Kalau ditelusuri, asalnya dari verba atau kata kerja SHALAM, shalom. Artinya membayar lunas, memulihkan, memberi damai, menyelesaikan dengan baik, dan memberi pengaruh yang baik. Jika demikian, makna shalom itu apa? Personal atau relasional? Di dalam hati manusia itu, ataukah antara manusia? Terlebih lagi antara Allah dengan manusia. Sangat menarik bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci yang menyatakan bahwa Allah lah yang menjadi pemrakarsa damai. Eirene atau shalom adalah inisiatif dari Allah, karena Allah adalah Allah damai sejahtera. Kalau di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 disebut Raja Damai, Prince of Peace. Dan shalom merupakan pekerjaan yang sangat khas dari Allah Roh Kudus, seperti yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22. Damai sejahtera itu sebagai buah roh. Jadi, damai sejahtera adalah ketenangan jiwa, kesejahteraan rohani yang diawali dengan pengampunan dari Allah kepada kita. Dalam bacaan kita hari ini, murid-murid berkumpul dalam kondisi masih takut kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka mengunci pintu jendela. Dan ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, pasti mereka terkejut. Yesus menembus tembok, tidak perlu kunci. Barangkali kalau di zaman sekarang sudah viral seperti pesulap yang terkenal.
Para murid tentunya terpana, tercengang, gemetar, bahkan mungkin tersungkur. Seseorang yang baru bangkit dari kubur tiba-tiba berada di tengah mereka. Karena itu Yesus mengucapkan shalom, damai sejahtera kepada murid-murid tersebut. Lalu menunjukkan bekas paku di tangan dan kakinya. Pada akhir pertemuan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Itu sebuah perintah, konfirmasi dan penegasan akan janji turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Murid-murid yang tadinya penuh ketakutan saat diperbaharui dan dipulihkan itu, mereka mendapat kekuatan dan pengharapan akan penyertaan Roh Kudus. Saat ini ada banyak yang berpotensi merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Dampak pandemi yang masih menghantui entah kapan selesainya, menggelisahkan dan menakutkan. Terus kondisi ekonomi yang tidak pasti, kehilangan pekerjaan, sulitnya usaha, bencana ini itu dan masalah-masalah kesehatan, kehilangan anggota keluarga yang terkasih, juga perselisihan dalam rumah tangga. Berita duka itu rasanya bertubi-tubi datang. Ada banyak alasan untuk sedih, marah, dan kecewa. Bahkan di dalam doa-doa kita seakan sudah putus asa. Lalu bagaimana caranya kita bisa beroleh damai sejahtera? Pertama, menyadari bahwa di dalam Kristus status kita sudah berada dalam kasih karunia anugerah keselamatan. Kenapa status ini sangat penting? Sebab di luar anugerah kita binasa, tidak ada harapan, baik itu semasa masih di dunia atau nanti dalam kekekalan. Memang sudah seharusnya kita sengsara karena dosa. Soalnya dunia ini diliputi oleh kegelapan dan rusak oleh dosa. Sudah semestinya umat manusia itu tidak henti-hentinya berperang, juga saling melukai. Sudah sewajarnya pula kalau pernikahan itu penuh penderitaan karena menyatukan dua orang manusia yang berdosa. Justru ajaib karena oleh anugerah dari Kristus kita masih bisa bertahan, dipelihara, dan banyak kebaikan dan perubahan terjadi. Tidak bisa dibayangkan kita menghadapi pandemi ini tanpa Yesus. Puji Tuhan, Yesus juga sudah membuat banyak pengaruh di dalam dunia. Ada kesepakatan perdamaian, ada sekolah, ada rumah sakit, panti asuhan, dan para wanita dihargai martabatnya, tidak lagi jadi objek kekerasan atau eksploitasi. Yang kedua, Yesus menyediakan sumber damai sejahtera yang terus-menerus tidak ada habisnya, yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Dengan kekuatan sendiri, Anda dan saya tidak dapat mengupayakan damai sejahtera. Hanya dengan melekat pada pokok anggur, kita dapat memperoleh buah roh itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluarga damai, kita dikasihi oleh Allah sedemikian rupa, sehingga seperti murid-muridnya kita dipulihkan, dibaharui, bahkan kita punya akses yang terus-menerus kepada sumber damai sejahtera itu, karena Roh Kudus turun untuk diam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, sumber damai sejahtera, memerintahlah dalam hati kami. Kuasailah hati dan pikiran kami seutuhnya, agar kami sadar bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan kami, sehingga hati kami meluap dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menyatakan shalom itu pada orang-orang di sekitar kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.